Apa sih gue Amin ya rabbal alamin. Ini bisa jadi dikarenakan teman dari Baik, masa lalu terjadi. mungkin boleh di-mute-kan dulu ya. Nanti kalau diperlukan nanti bisa dibuka lagi mic ya. Taib Umahat, kaifa halukunna jami'an akhwati? Hal antuna bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, pekan lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Secara bahasa tajwid apa artinya? Membaguskan, memperbaiki, ya. Iya, membaguskan, memperbaiki. Secara istilah apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Yo, di murojaah. Kemarin katanya minta dikasih materi sebelum tadrib, maka rajin murojaah materinya, ya. Nah, jadi kita mempelajari ilmu tajwid, itu kita mempelajari cara pengucapan huruf-huruf, ya, pengucapan huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Hak yaitu sifat asli yang selalu bersama dengan huruf-huruf tersebut. Contoh seperti syiddah, jahar, isti'la. Nah, itu sifat asli, ya, hak huruf. Jadi sifat asli dari huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan mustahak yaitu sifat yang nampak sewaktu-waktu dan membutuhkan sifat lain. Contoh seperti ro dibaca tafhim, ya, lam dibaca tafhim atau tarqiq. Nah, seperti itu. Ro dibaca tarqiq juga seperti itu. Sifat yang nampak sewaktu-waktu dan membutuhkan sifat lain, ya. Itu poin pertama kita tentang materi pekan lalu, ya. Apa yang dimaksud dengan tajwid, ilmu tajwid, ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori, jadi secara teori, ya, adalah fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban kita, gugur kewajiban kita sebagai orang yang wajib mempelajari, maka gugur, ya, seperti itu fardu kifayah. Ketika dalam suatu wilayah sudah ada orang yang mempelajari, maka kewajiban kita gugur, ya, gugur, tidak menjadi wajib. Tetapi untuk seorang penuntut ilmu, teori itu sangat penting sekali agar kita dapat mengamalkan apa-apa yang sudah dipelajari di dalam teori, ya. Gimana kita mau mempelajari, mempraktekannya kalau teorinya aja kita nggak tahu. Misalnya pengucapan huruf sa, misalnya, ya, sa, za, misalnya, zal. Nah, kalau nggak tahu teorinya, maka salah. Jadi huruf sa harusnya makhrajnya keluarnya dari ujung lidah ketemu dengan gigi sari atas. Nah, kalau nggak tahu teorinya, maka penyebutannya seperti huruf ta. Huruf ujung lidahnya nggak dikeluarkan, nggak ditemukan dengan ujung gigi sari atas. Maka jadi salah pengucapan makhrajnya. Nah, itu kaitannya dengan teori. Jadi untuk kita yang seorang penuntut ilmu, maka mempelajari teori, memahami teori itu juga sangat penting untuk mengamalkan kita di dalam mempraktekkannya. Seperti itu. Ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, secara hukum membaca Al-Qur'an, ya. Jadi hukum membaca Al-Qur'an dengan
menggunakan ilmu tajwid yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Jadi wajib. Hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita nggak mempelajari atau membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, contoh, ketika kita salah huruf, salah makharijul huruf, maka makharijul huruf salah ketika kita membaca suatu lafaz, kita salah huruf, salah makhraj, maka itu termaksud lahan jali, ya, lahan jali, kesalahan yang jelas, ya, kesalahan yang jelas dan haram hukumnya karena bisa merusak arti dari Al-Quran, bisa merusak makna dari Al-Quran. Maka wajib membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, akhwati, terutama dalam makharijul huruf biar tidak tertukar huruf. Taib, kita lanjutkan. Takalluf dalam ilmu tajwid. Takalluf. Takalluf itu beban, ya. Takalluf, beban. Untuk seorang penuntut ilmu, apalagi untuk pemula, seorang pemula, sudah pasti kita itu masih takalluf, ya, masih takalluf gitu. Untuk seorang pemula yang mempelajari ilmu tajwid. Dianjurkan bagi qori untuk membaca Al-Quran tanpa takalluf atau beban dan tanpa ta'asuf atau kaku. Dianjurkan bagi qori, bagi pembaca Al-Quran. Biasanya kalau sudah disebut qori itu sudah yang ahsan, ya, sudah yang mutqin, ya. Yang qori, dianjurkan bagi qori untuk membaca Al-Quran tanpa takalluf atau beban dan tanpa ta'asuf atau kaku. Baik, takalluf terbagi menjadi dua. Yang pertama mahmudun. Mahmudun. Apa yang dimaksud dengan takalluf mahmudun? Yaitu mencoba membetulkan lidah ketika membaca Al-Quran agar menjadi qiraah atau bacaan yang sahih. Yang sahih itu yang benar, ya. Jadi kita berusaha membetulkan lidah ketika membaca Al-Quran. Biasanya untuk seorang pemula memang kita selalu seperti itu, ya. Berusaha mencoba membetulkan lidah ketika membaca Al-Quran karena kita masih belajar makharijul huruf, ya. Agar menjadi qiraah yang sahih, bacaan yang benar tanpa takalluf, tanpa beban. Hal ini biasanya terjadi pada awal pembelajaran dan akan hilang dengan memperbaiki bacaan qiraah. Jadi dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan sering tilawah, maka insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya, akan berkurang paling tidak, ya, dengan memperbanyak bacaan qiraah. Baik. Takalluf yang kedua yaitu takalluf madmumun. Takalluf madmumun, ya. Apa yang dimaksud dengan takalluf madmumun? Yaitu berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran sehingga tidak enak didengarkan, ya, berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran sehingga tidak enak didengar, ya. Itu biasanya ya itu tadi karena berusaha untuk seorang pemula, ya, berusaha untuk memperbaiki makharijul huruf, kadang-kadang ya bacaannya jadi berlebihan gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan takalluf madmumun, ya. Insyaallah. Baik. Cukup sampai di sini materi karena kita akan melanjutkan dengan tadrib. Sampai di sini insya Allah bisa difahami, akhwati. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah saja. Iya, insya Allah, ya, bisa difahami. Ya, sedikit-sedikit kita. Insya Allah saja. Masya Allah. Ya sarallahu lana, semoga Allah mudahkan.
Jadi sedikit-sedikit materinya, tapi rajin di murojaah ya. Jadi rajin di Baik Ustazah. murojaah. Iya. Baik, tafadhol, tolong di apa namanya dibagikan Ukhti Nana Quran surah Nuh ya kita hari ini. Ya Ustazah. Ya. Ya, Ana bisa tetap di ini ya. Ya, ya, taib. Taib. Apa Oke. Nah, mulai tidak dari ayat ke berapa? Hari ini yang ke-6 saja. Kemarin 5 terakhir. Kemarin 5 kan saja katanya Di. Ya, ya, ya. Taib. Iya. Kemarin 5 berarti sekarang ayat 6 ya. 7 panjang banget itu Ustazah, bagaimana? 7 nanti kita bagi kalau kepanjangan. Tapi kayaknya sedikit yang ikut juga ya. Hari ini. Yang 8 yang sedikit, Pak. Yang sedikit. 8 sedikit. 7 panjang banget. Ya. Gitu ya. Oke. Ini tulisan. Baik. Ayat ke-6 sekarang. Ayat ke-6. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Oke. Baik. Naam, akhwati, kita baca ta'awud, cukup ta'awud ya. Bersama-sama. Nanti kita tinggal membaca per ayat. Nanti dibaca dibagi yang ayat ke-7 ya, panjang ya. Ya Ustazah. Ya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, siapa yang awalan masuk Zoom? Tafadhol. Ya Ustazah. Ya, Ukhti Nana, Ukhti Sina. Tafadhol. Falam yazidahum I-nya juga panjang ya saja. Iya, panjang Iya, kalau panjang. mau wasol, kalau mau wakof. Jadi mat apa ini? Kalau Kembali ke hukum asal. Kalau wakaf ma'alid disukun ya saja. Matobi'i. Kalau wakof, maka kembali ke hukum asal. Matobi'i. Yang ini Doa. yang A-nya kan dia itu mat wajib. Ya. Mat wajib. Mutasil. Yang I-nya dia mat jais ya saja. Iya. Mat bertemu dengan hamzahnya kan kalau wakof. Ya. Baik, ya. Falam yazidahum du'ai illa firara. Masya Allah, Masya Allah. Ya, apa namanya tuh? Al-jaufnya sudah lebih ahsan, jauh lebih ahsan. Tadi di mat wajib, iya bagus, ya lurus. Doa. Nah, bagus, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Ya, di sini kan memang. Headsetnya. Gitu. Iya. Oh, ada pengaruh juga dari situ ya? Mungkin, nggak tahu juga Ustazah. Kemarin Iya. yang kemarin kan nggak kedengeran. Terus saya cari-cari yang agak mahalan, main murah. Oh ya, Masya Allah. Ya, pengen disempurnakan lagi ini ya pada mim sukun. Falam yazidhum du'ai. Kalau mau wakof di doa. Baik saja. Falam yazidhum du'ai illa firara.
Firoro. Tebalkan lagi ro fathah. Firoro. Ahsanti, Masya Allah. Angkat pangkal lidah ya. Jadi disempurnakan sifatul hurufnya. Lalu oro dibaca tafkhimnya. Masya Allah. Ya, yuk sekali lagi. Falam yazidahum salah. Falam yazidahum du'ai illa firara. Masya Allah ya. Firoro. 2 harokat ya. Firoro. 2 harokat. Firara. Iya, Masya Allah. Jadi jangan kurang ya. Jangan kurang. Tadi masih 1 lebih gitu. 2 enggak sampai. Belum sampai. Yang hamzah kasrohnya, al-jaufnya samakan dengan yang mad wajib tadi. Yang du'ai. Sama ya. Karena semua bunyi mad itu adalah al-jauf. Al-jauf itu rongga kosong yang berada di tenggorokan sampai rongga mulut. Maka dia termaksud makhraj muqaddar, yaitu makhraj yang tidak memiliki sandaran yang nyata gitu ya. Semua bunyi mad dan lin itu makhrajnya muqaddar ya, tidak memiliki sandaran yang nyata. Maka dia luruskan al-jauf ya, luruskan suaranya. Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhol, silahkan dijelaskan ahkam tajwidnya. Falam mim sukun bertemu dengan huruf ya, dia idhar safawi kan. Zidahum tingkatan guna idhar dia idhar naqisoh. Sahih. Dal sukun dia kolkolah sugro dipantulkan secara lembut. Hum ya. Mim sukun dia idhar syafawi tingkatan gunanya naqisoh. Dua alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, satu kata. Mad wajib muttasil dibaca 4 sampai 5 harokat. Lalu hamzah bertemu dengan ini iya Ustaz ya, dengan ya Ustaz ya. Iya. Dia bertemu dengan hamzah bertemu dengan hamzah di lain. Ya, mad bertemu dengan hamzah ya, yang i di lain kalimat, di lain kata. Dia menjadi mad jaiz munfasil dibaca 4 sampai 5 harokat ya Ustaz sama ya. Bukan sampai 4 atau 5 harokat. Jadi jangan pakai sampai, berarti ada 4,5 ya. 4 atau 5 harokat. Mad jaiz, mad wajib sama dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Jadi boleh milih mau 4 atau 5 harokat ya, jangan pakai istilah sampai. Baik, lanjut. Illa dia hamzah alif sebelumnya fathah, dia mad tabi'i 2 harokat. Lalu firara alif sebelumnya fathah, dia juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Ro fathah. Ro fathah dibaca tebal, tafkhim. Sahih. Lalu ro dia tanwin karena waqaf dia menjadi mad iwat. Dibaca menjadi 2 harokat. Mad iwat ya. Apa yang dimaksud iwat? Mad iwat waqaf yang tidak asli ya saja. Mad iwat itu apa? Pengganti. Ya, jadi alifnya ini menggantikan tanwin nasab, menggantikan fathah tain. Jadi hanya fathah tain saja, ya. Mad iwat, mad itu panjang, iwat itu pengganti. Yang penggantinya itu yang dimaksudkan di sini adalah alif, ya. Jadi alifnya menggantikan fathah tain, ya, dibaca panjang 2 harokat. Jadi mad iwat kaidahnya hanya berlaku ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tain. Hanya berlaku ketika waqaf. Maka ketika wasol berlaku hukum apa? Idhar. Ana tanya ketika wasol
Tanwinnya berlaku hukum tanwin. tanwin. Jadi mat iwad itu hanya berlaku ketika waqaf, ya kan? Iya. Kalau dia wasol, nah contoh nih ketika kita mau wasol dari ayat 9 ke ayat 10, maka kan berlaku hukum tanwin. Isroran faqultus taghfiru, ya kan? Berlaku tanwin. Maka kaidah mat iwad itu hanya berlaku ketika waqaf saja. Ya, insyaallah. Baik, ya, syukran lagi, Ukhti Sina. Barakallahu fiik. Oh, Tinana ya nomor 2 ya, nggak apa-apa Tinana. Ya, duluan aja kalau ada keperluan. Hai, silakan. Nomor 2, ini baca sampai habis atau gimana saja? Oh ya, panjang ya? Sebentar. Yang ayat ke-7 ya? Nggak apa-apa kalau dibaca semua saja supaya bisa belajar. Nggak banyak ya? Nggak banyak ya? Kita hari ini kan cuma berapa orang ya? Nggak apa-apa, dibaca aja. Dan belajar saja. Iya. Tapi pada saya wakofnya di mana ya? Wakofnya boleh di kalau sampai nafasnya di ja'alu. Boleh di situ. Nanti dikoreksi saja kalau saya salah wakofnya saja ya. Ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru Bisa diulang? Hilang suaranya. Dari depan lagi saja. Dari wastaghshaw thiyabahum. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wastakbaru istikbaro. Wastakbaru istikbaro. Tikbaro. Angkat pangkal lidahnya. Tebalkan. Ya. Dinana, bisa didengar? Ya. Baik, dari awal ya. Ya. Ketika mengucapkan huruf kaf dengan huruf ta, maka jangan terlalu ditekan, biar dia tidak tebal. Jangan ditekan huruf kaf dengan ta. Jadi cukup ditempelkan. Kullama da'autuhum kullama. Ya. Coba ulang dari depan. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Masya Allah, Masya Allah. Roknya pengen ditebalkan lagi. Yo, ibtidak dari coba dilafaz litaghfira lahum. Litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ya, pengen ditebalkan lagi ro fathahnya ya. Lalu ghin rokhwahnya dialirkan ya, tetapi sama ghin juga jangan ditekan tapi cukup bertemu, cukup menempel.
litaghfira lahum, litaghfira lahum. Di lafaz itu aja. Litaghfira lahum. Ya, ro-nya angkat pangkal lidahnya. Firo. Tebalkan, naik, lempar suaranya ke atas. Firo lahum. Litaghfira lahum. Lagi, ghinnya seperti yang awalan, lebih ahsan. Litaghfira lahum. Ro-nya angkat ya. Litaghfira lahum. Ya, insyaallah. Ro. Ya, so, aso. Aso. Naikin ke atas. Asobi'ahum. Asabi'ahum. Jangan keluar, suaranya jangan lempar keluar, lempar ke atas. Aso. Rasakan dia naik ke atas. Karena sod selain isti'la dia itbak, terkepung. Jadi lurus suaranya ke langit-langit. Asobi'ahum. Asabi'ahum. Ya, jadi bukan aso. Kalau aso itu kan ke depan ya, suaranya ya. Paham? Bisa difahami? Jadi naikkan ke atas. Aso, so, naik ke atas. Asobi'ahum gitu ya. Kalau yang isti'la, kalau huruf-huruf isti'la itu suaranya ke depan, ke atas tapi agak ke depan. Agak ke depan gitu. Agak ke belakang gigi gitu ya. Tapi kalau dia itbak, isti'la dan itbak itu lurus ke atas. Ya, kalau yang itbak, huruf isti'la yang punya sifat itbak seperti sod, to, dho, ya, dod, itu dia lurus naiknya ke atas, ya. Ya. Yuk ulang dari ja'alu, ibtida dari ja'alu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Masya Allah. Ya, pada lafaz wastaghshawna. Nah, sin, ghin punya sifat rokhwah. Ya, nah perlu diperhatikan huruf-huruf yang punya sifat rokhwah ketika sukun setelahnya huruf yang berharokat, maka zaman rokhwahnya itu lebih panjang dibandingkan jika ada huruf rokhwah ya yang punya sifat rokhwah sukun bertemu dengan huruf setelahnya juga sukun gitu. Bisa difahami ya. Kalau di sini kan setelahnya sin ketemu huruf ta. Sin punya rokhwah, ta berharokat, maka panjangkan, temponya lebih panjang rokhwahnya. Wastaghshaw thiyabahum. Wastaghshaw thiyabahum. Gitu. Ya, dari situ lafaznya. Wastaghshaw thiyabahum. Masya Allah. Jadi gitu ya. Beda dengan kalau huruf yang punya sifat rokhawah, dia sukun keadaannya, setelahnya juga huruf sukun. Maka dia lebih cepat tempo rokhawahnya. Ya, lanjut di lafaz wa asorru. Wa asorru Wastak. Bagus. Wa asorru wastakbaru istikbara. Ayo ingat sin tadi rokhwah ketemu ta fathah. Wastakbaru. Saya cobain dulu ya. Wastakbaru. Ya, jadi dialirkan rokhwahnya lebih panjang. Ya, rokhwah pada huruf sinnya lebih
panjang dibandingkan dengan kalau sin sukun, taknya juga sukun misalnya. Ya, gitu. Yuk, dari wa asorru. Sok, sok, sok. Wa asorru wastakbaru istikbaro. Ro, angkat, naikkan suara ke atas. Tikbaro. Baro. Ro, naikkan ke atas, tabrakin ke atas. Tikbaro. Baro. Seperti itu ya. Jadi tebalkan, angkat pangkal lidah. Walaupun ro huruf tipis, tetapi ada beberapa keadaan yang ro dibaca tafkhim, dibaca tebal. Salah satunya huruf ro berharokat fathah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, silakan dijelaskan ahkam tajwid. Wa ini berarti gunah musyaddadah. Gunah zamannya yang pertama gunah akmal. Ya. Wa ini kullama maknya matobi. Ninya. Oh, wa ini satu lagi. Ini matobi saja ya. Wa ini. Iya, jangan terlewat. Iya saja. Kebiasaan ini. Wa ini ninya matobi. Kullama maknya matobi. Da'au berarti harfulin. Sahih. Da'au tuhum li mim sukun bertemu huruf lam berarti izhar safawi dibaca jelas. Ya. Tingkatan gunah sukun izhar. Tingkatan guna pada sukun izhar. Yang kedua. Ayo. Tingkatan guna pada sukun izhar. Sukun izhar. Baik izhar syafawi, izhar halqi. Yang ketiga saja satu aja. Ketiga. Ya, naqisah. Sahih. Lanjut. Litalghfirolahum. Ro. Ro-nya dibaca tebal tahfim karena bahasa Rolahum ja. Mim sukun bertemu jim sama berarti ishar sapawi. Zamannya berarti yang ketiga nakisoh. Mim sukun ja'alu a. Berarti ini ja'alu a mat bertemu matobi bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Ja'alu a berarti mat jaismun fasil. Dibaca berapa panjang? 4 atau 5 harokat. Iya, ada tanda sifir apa itu? Mustanir. Mustadir. Kalau dia mustatil, dia bulatannya lonjong. Lonjong ke atas, ya. Kalau ini mustadir. Ya, tertulis tapi tidak dibaca. Kecuali pada lafaz salasila. Maka ketika waqaf ada dua cara membaca ya di Quran surah Al-Insan. Lanjut. Ja'alu aso berarti matobi'i. Di ahum fi mim sukun bertemu huruf fa berarti ishar safawi. Ya. Zamannya berarti nakisoh. Di aza berarti mat bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Mat jaismun fasil dibaca 4 atau 5 harokat. Di aza a-nya berarti matobi'i. Ayo. Kondisi hamzah. Mat badal saja. Mat badal. Ingat. Badal. Kita baru belajar kemarin. Badal itu pengganti huruf hamzah kedua yang sukun, ya. Maka dia kondisi mat badal itu kondisinya khusus pada matobi'i. Kenapa? Karena dia dibaca panjang, tetapi penyebab matnya itu adalah pengganti hamzah sukun yang kedua. Pengganti hamzah kedua yang sukun. Jadi aslinya alifnya ini adalah huruf hamzah yang sukun. Nah, tetapi orang-orang Arab itu tidak ya menyatukan dua hamzah berurutan ya. Jadi maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat yang sejenis dengan pasangannya.
Nah, kalau hamzah yang pertama harokatnya fathah, maka pasangan fathah kan alif, huruf matnya. Ya, ingat, mat badal. Taib. Lanjut. Danya matobi'i. Mm-mm. Mim was mim sukun bertemu wa berarti isa safawi. Gunah Ya. jamannya yang takisoh. Mm-mm. Was shaw. Itu berarti huruf shaw. Harfulin. Sahih. Shaw. Ianya matbi'i. Ada sifir apa itu? Sifir. Mustadir. Mm-mm. Yang dibaca. Ya. Lahum. Mim sukun bertemu wa berarti isar safawi. Mm-mm. Wa asorru. Ru-nya dibaca tebal karena berharokat domah. Ya. Dibaca matobi'i juga. Wa Mm-mm. asorru wastak barus berarti wastak barus alif lam Baru. baru dibaca tebal karena berharokat fathah. Barus baro ya matobi'i Mm-mm. diakhirkan berarti dibaca mat iwat karena Mat ayiwat. diwakafkan. Ya. Diwakafkan fathah tanwin menjadi fathah. Iya, jadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tain ya. Jadi alifnya itu iwat. Alifnya itu pengganti dari fathah tain. Dibaca panjang 2 harokat. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran lagi Ukhti Nana. Barakallahu fiik. Taib. Tafadhol ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ukhti Sarah. Tafadhol, iqra'i ayat ke-8. Ayat ke-8. Bismillah. Tsumma inni da'autuhum jihara. Kenapa mim tasydid, nun tasydid, buru-buru? Ayo, sempurnakan gunnahnya. Tingkatan gunnah. Tsumma inni da'autuhum jihara. Masya Allah. Tak, pengen tipis lagi. Jangan ditekan, cukup tempelkan. Da'autuhum, Jadi jangan ditekan, biar enggak tebal. Kalau ditekan, huruf ta-nya nanti jadi tebal. Ya, tu. Da'autuhum. Yuk, ulang. Tsumma inni da'autuhum jihara. Masya Allah, gitu ya, tipiskan ya. Semua bunyi guna itu jangan ditekan, alirkan aja. Summa inni, ya. Jadi jangan ditekan, alirkan saja, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tafadhol dijelaskan ahkam tajwidnya. Summa itu gunah musyaddadah. Gunnah pada mim tasydid. Musyaddadah itu artinya tasydid. Lanjut. Ini guna. Ini sama guna musyaddadah. Iya. Terus? Ninya? Ninya? Oh, ni matobi'i. Au harfulin. Tuhum humji izar syafawi. Tingkatan gunahnya apa? Ya. Tingkatan gunah sukun idhar itu apa? Berdasarkan zaman, tingkatan gunah masuk ke mana? Naqisoh. Ya, kurang sempurna ya. Huruf ain, harfulin pada huruf ain jangan masuk ke hidung. Da'au.
Au. Jangan masuk ke hidung ya. Lanjut. Jiha. Ukhti Sarah? Ya. Jiha. Jiha, habi, Ro. hamatu, Iya. Ro. matubi, Ronya? Ronya? ro, mat iwat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran lagi, Ukti Sarah. Ingat ya, harfumat, harfulin, jangan al-khoisyum, jangan masuk, jangan mengalir ke hidung. Ya? Ya. Ya. Ya, jazakillahu khairan saja. Wa iyaki ahsana jaza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. 9 ya Ustazah. Iya. Ayat ke 9. 9. Mohon Sahih. bimbingan ya Ustazah. Insya Allah. Ma inni a'antu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. A'lantu bukan aan. A'lantu lahum. Yo ulang. Summa inni a'antu lahum. A'lantu. A'lantu. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Iya, Masya Allah. Yuk, jangan ngerem-ngerem. Wa asrartu lahum israra. Jadi jangan wa asrartu. Nah, wa asrartu lahum israra. Wa asrartu lahum israra. Sinnya jangan ngerem. Alirkan. Sin kan punya sifat apa aja? Hamas, rohowa, sofir, ya kan? Wa asrartu lahum. Wa asrartu lahum. Wa asrartu lahum israra. Ya, sudah lebih baik tapi jangan terputus. Masih alirkan aja. Ketemu dengan ro, dia nafasnya masih mengalir, suaranya masih mengalir. Isroro, isroro. Ulang lagi Ustazah. Iya. Wa asrartu lahum israra. Alirkan nafasnya, suaranya alirkan pada sinnya. Wa asrartu lahum israra. Wa asrartu lahum israra. Masya Allah seperti itu. Yang lain, Afwan, di-mute-kan dulu mic-nya ya, biar yang sedang tadribnya jelas terdengarnya ya. Seperti itu Bunda Nita, Masya Allah. Ya, ulang dari depan. Baik Ustazah. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya, yang wa'asro, yang depan kenapa berhenti? Wa'as seperti yang sudah diperbaiki. Kalau nggak sampai boleh wakaf ya, iya boleh ya. Kalau untuk menyempurnakan sifatul hurufnya, karena nun ketemu ta, ikhfa-nya juga harus disempurnakan. Mim tasydid, nun tasydid disempurnakan. Summa inni a'lantu lahum. Lantu nun ikhfa samar. Jadi jangan izhar, jangan lantu la enggak ya. Lantu samarkan makhraj huruf nun, lidahnya lisannya jangan nempel ke langit-langit. Langit.
Yuk, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Ya, Salah. sekarang wakaf di lahum aja biar sempurna. Summa inni a'lantu lahum. Baik, Ustazah. Thumma inni a'lamtu lahum. Ya, a'lantu tipiskan ya. A'lantu lahum. A'lamtu lahum. Iya, huruf ain dilatih A. alirkan. Ya, alirkan ya. A'lantu lahum. Sekarang ibtidah dari wa asrortu, sinnya pengen dialirkan. Wa asrartu lahum israra. Santi, Masya Allah, gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin Bunda Nita kalau kepanjangan jadi nafasnya habis ya. Maka nggak apa-apa. Pendek-pendek Lahum tetapi ya, Ustazah. disempurnakan. Makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, hukum tajwidnya, mim tasdid, nun tasdid, mad jais. Ya, yang dipanjangkan harus dipanjangkan. Gitu. Berikan hak dan mustahak pada huruf-huruf hijaiyah. Ya, hukum tajwidnya berikan. Gitu, Masya Allah. Tafadhol dijelaskan hukum tajwidnya. Thumma ini guna musyadadah, Ustazah. Ada guna pada mim tasjid. Ya. Guna akmal yang pertama, guna paling sempurna. Terus ini mad jais munfasil ya, Ustazah. Ya. Mad jais munfasil dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Ini ikfa akrob ya, Ustazah. Sahih. Karena Nun tak ketemu makhraj tak. yang paling dekat ya dengan Ya, huruf nun. Sahih. Ikhfa'a qorob. Harob. Terus lahum ishar syafawi. Terus waas rortu. Dibaca tebal ya, Ustazah, tafkim. Karena sukun sebelumnya fathah roknya ya. Terus lahum mim ketemu ini alif ishar safawi. Ya. Ishar safawi. Terus roknya ini dibaca tebal tafkim. Sahih. Roknya satu lagi ini mat iwat ya, Ustazah. Ya, mad iwat. Roknya mad tabi'i yang pertama, rok yang kedua mad iwat. Masya Allah, alhamdulillah, syukran lagi Bunda Nita. Wa iyyaki ahsana jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol ba'da Bunda Nita. Saya Ustazah Siti Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Siti, silahkan dibaca ayat ke-10. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Masya Allah, Masya Allah. Huruf qaf, jangan ragu-ragu. Faqu. Huruf qaf itu apa ya? Menempel dengan kuat. Faqu. Jadi tempelkan dulu. Faqultustaghfiru. Huruf ghin. Alirkan ya. Ya, ulang. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Masya Allah, tinggal huruf qaf aja. Masih kemana ya itu ya? Kejauhan atau kejauhan mungkin ya. Jadi dia sedikit aja dari makhrajnya tuh beda sedikit dari huruf qaf. Maka kalau huruf kho itu hampir berdekatan dengan huruf qaf. Kho, qaf, kho,
Kho, kho, Faqul. ko. Kho, ko. Kho, ko. Nah, Kho. dekatan. Kho. Iya, Iya. iya. Faqul. Fakultus. Ku. Coba dari fakultu aja. Fakultu. Lagi. Fakultus. Faku. Berbarengan dia. Nempel. Lalu berbarengan dengan makhraj. Fakultus. Fakultu. 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 Lam irja. Balik. Lam sukun di bibir balik. Jangan monyong. Jadi dia tipis. Fakultu. Ahsanti, Masya Allah. Irja ya. Jadi bibir balik. Pada lam sukun, bibir kembali enggak domah, enggak monyong. Fakultu. Masya Allah. Ya, jadi bukan fakultu. Kalau fakultu, maka lamnya dia tebal karena dia masih monyong, masih huruf qaf. Fakultu. Balik irja. Ya, yuk. Sekali lagi. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Masya Allah, Masya Allah. Sudah lebih baik ya. Kalau tadi tebal semua karena Bunda nggak irja. Ya, Bunda apa namanya Siti nggak irja, nggak balik ya. Jadi lamnya itu jadi tebal. Fakultu, ku balik irja bibirnya ya. Ya, sekarang di taghfiru itu aja. Taghfiru. Taghfiru. Iya, jangan terlalu ditekan. Temukan aja makhrajnya ya. Huruf ghin itu lebih dalam dari huruf kho, lebih bawah. Taghfiru. Ahsanti, Masya Allah. Jadi ditemukan aja, jangan ditekan. Taghfiru. Jangan ditekan. Taghfiru. Ya, tapi angkat pangkal lidah ya, karena ghin kan huruf tebal. Taghfiru. Ya, jangan terlalu ditekan biar enggak terlalu kedengar seperti suara ngoroknya terlalu besar. Ya, jadi jangan terlalu ditekan. Taghfiru. Ahsanti, Masya Allah. Jadi jangan terlalu ditekan biar enggak suara kayak ngoroknya itu kalau pada kho dengan ghinnya itu terlalu besar gitu ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, seperti itu nanti dilatih ya. Tafadhol dijelaskan ahkam tajwidnya. Fakultus taghfiru, ru-nya tafhim, matobi'i, Sahih. robbakum. Ada sifir apa nih setelah waw sukun? Sifir Tidak ada. apa? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Ada sifir mustadir kalau ini. Ya, lanjut. Robbakum ikhfa safawi. Iya. Inna gunah musaddada. Sahih. Tingkat pertama ya. Akmal. Iya. Akmal ya. Tempo gunahnya. Hu matobi'i. Yuk dilihat. Masilah kosiro. Iya, atau matsilah sugro. Iya. Sama. Pengertiannya itu sama, hanya beda istilah aja. Kosiro ya. Sugro. Ka matobi'i. Gofa fa-nya matobi'i. Oro-nya tafhim mad iwad saja. Masya Allah. Tabarakallah. Syukran lagi Bunda Siti. Barakallahu fiik. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyaki ahsana jaza. Naam, tafadhol. Izin bertanya, kalau misalkan di Mushaf Indonesia ada itunya enggak? Saya nggak buka Mushaf Indonesia. Ada alif sifat mustadirnya enggak Ustaz? Ada. Di Indonesia maksudnya yang
Musab yang Indonesia. Utsmaninya Indonesia. Yang Utsmani Indonesia maksudnya yang Depak ya. Iya, Depak. Ya Ada. itu Bunda Siti sepertinya pakai yang Depak nggak ada. Mm-mm. Ya. Gitu. Kita kan pakai yang Utsmani standar Madinah kan? Iya, Madinah. Iya. Ya udah. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sriwati, Ya tafadhol saja. dibaca Mohon ayat bimbingannya saja. ke-11. Insya Allah. Baik. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Hati-hati, salah harokat pada huruf lam. Bukan lu, tapi li. Yursilis Astagfirullahaladzim. sama. Ya saja. Iya. Apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Yuk, hukum ro, sukun sebelumnya dhammah dibaca tafhim atau tarqiq. Tafhim, tebal Tafhim saja. tebal ya. Tebalkan, berikan sifatul huruf pada Kurang ro-nya ya, ya. Rokhwahnya juga, ro kan rokhwah ya, alirkan suaranya. Takrir juga ya. Di lebih lama temponya. Yursilis sama alaikum bidarara. Baik saja. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masya Allah. Midrara. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi jangan asal yursilis sama. Nah, mana apa namanya sifatul huruf aroknya ya. Sempurnakan sifatul hurufnya. Masya Allah, seperti itu ya. Langsung sama, sin sukun, sin tasydid, berarti sinnya ada dua. Berarti sin pertama sukun, sin keduanya berharokat. Maka mensukunkan sin yang pertama itu juga harus menyempurnakan sifatul hurufnya pada huruf sin. Ya, yursilis sama. Jadi enggak berhenti. Lis sama. Yuk sekali lagi. Baik. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masya Allah. Yuk, ya, coba pengen yursili, yu-nya jangan dipanjangkan harokat, jangan tamtid. Yursili. Yur gitu aja. Iya, langsung. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu ya. Jadi jangan yursili. Yurnya itu yang memanjangkan harokat, tidak boleh ya. Langsung yursili. Masya Allah, alhamdulillah. Lebih ahsan, jauh lebih ahsan. Harfulin alaikum lai. Harfulin itu punya tempo zaman berdasarkan waktu ya. Jadi harfulin itu lebih dari satu harokat tetapi tidak sampai 2 harokat. Jadi 1,5. Tadi kita Alaikum. katakan saja. Bagus. Gitu ya. Jadi jangan alaikum ya. Alaikum, jadi sempurnakan 1,5 ya, lebih dari 1 enggak sampai 2 gitu ya. Alaikum, maka dia linnya sempurnakan dulu sampai i. Alaikum gitu. Bisa difahami? Bisa saja insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Yo, jelaskan hukum tajwidnya. Ro sukun sebelumnya dhammah dibaca tebal atau tipis? Tebal saja, tafkhim. Iya. Silisa. Alif lam?
Alif lam syamsiah Ustazah. Karena ada tasdid. Sahih. Iya, ditandai dengan tasydid ya. Berarti idgham syamsi masuk ke huruf syamsiahnya, yaitu huruf sin. Sin. Sama Mat wajib mutasil. mat wajib mutasil. Kalau dia Mutasil. waqaf di hamzah ya, maka hamzahnya disukunkan lalu dinaber. As-sama ya, Ya, kalau mau Ustazah. waqaf di Ya. situ. Iya. Ya, Ustazah. Mat wajib dibaca panjang berapa harokat? 2, 4, atau 5 Ustazah. La, 4 atau 5 harokat. Ya, duanya tidak, duanya tidak. 4, 2, kalau atau 2 5. mat arid Iya, disukun iya, ya. ya, Ustazah. Yuk. Alai. Ya, huruf lin. Ya, sukun sebelumnya fathah ya. Ya, sukun. Kum mim sukun ketemu mim idgham mimi. Sahih, Masya Allah. Tingkatan gunanya akmal. Pertama, paling sempurna. Akmal mutakun. Paling sempurna. Maka sempurnakan gunahnya paling panjang dibanding gunah yang di bawahnya. Kummi. Kummi. Lamain. Mide. Mide qalqalah. Ro. Ro matobi'i. Ya, dibaca tebal atau tipis? Baca tebal Ustazah, tafkhim. Iya. Ro. Ro mat iwat. Karena Masya Allah. Bukan sebelumnya fathah. Apa maksudnya? Kalau waqaf pada huruf yang berharokat fathatain. Baris 2 di atas. Ya, saja. Mat iwat. Masya Allah. Syukran lagi. Bunda Sriwati. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Wa iyyaki ahsana jaza. Na'am, tafadhol ba'da Bunda Sriwati. Saya Ustazah, mohon bimbingannya Heni. Masya Allah, Bunda Heni. Tafadhol. Baik Ustazah, ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamtidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum. Yo, jangan salah harokat. Iya, harokatnya dhammah, bukan fathah. Wa yumdidakum. Bukan wayam, wayum. Wayum Ustazah. Ya. Tadi Bunda Heni baca wayam. Oh, ya Ustazah. Wa yumtidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum. Ya, Bunda Heni, idgham bi gunnah, waw matobi'i, jangan terlewat. Wa yumdidakum bi mim sukun ketemu ba. Tingkatan gunah? Ikhfa Safawi Ustazah, dengung. Ya, tingkatan gunahnya apa? Ini tingkat gunanya tingkat kamilah. Ya, kenapa tadi buru-buru? Oh iya Ustazah. Iya, yuk ulang. Baik. Wa yumtidakum bi amwalin wa banina. Wa banin. Waqaf di situ aja. Panjang. Wabani. Baik Ustazah. Waqaf di wabanin di situ aja. Biar sempurna. Baik Ustazah. Wa yumtidakum bi amwalin wa banin. Terus. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum. Jannahnya matobi'i. Panjang. Panjang saja. Matobi'i. Ya. Saya ulang saja. Ya. Wa yaj'al. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum. Wa yaj'al lakum. Wa yaj'al lakum anharo. Nun sukun ketemu ha apa hukumnya?
Yang mana Idhar Ustazah? halqi. Idhar halqi. Kenapa gunahnya terlalu lama? Oh iya Ustazah. Gunahnya setingkat naqisah. Nakisoh. Lakum Nakisoh. anharo. Ya, ya Ustazah. Ulang dari wa yaj'al lakum. Baik. Wa yaj'al lakum ya Ustazah. Wa yaj'al lakum anharo. Mim sukun gunah selesaikan. Wa yaj'al lakum anharo. Baik Ustazah. Wa yaj'al lakum anharo. Iya, Masya Allah. Gitu ya. Jangan Baik Ustazah. ngerem-ngerem. Mim, nun kan punya sifat ini ya, sedikit mengalir ya. Tetap Lalu, sedikit iya, matobi'i jangan mengalir, ya. terlewat. Matobi'i jangan terlewat. Lalu, jangan salah harokat ya. Jangan salah harokat. Diperhatikan. Ya, kalau tidak sampai nafasnya, lebih baik pendek-pendek aja, tetapi sempurnakan makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwidnya, ya, hukum tanwinnya terutama tanwin, mim sukun, sempurnakan. Ya, Bunda Heni ya. Ya, tafadhol Baik Ustazah. dijelaskan hukum tajwidnya. Baik. Wa yumtida. Ya. Ada Yumdi. wa yumti. Mim sukun ketemu Ya. dal. Mem sukun bertemu dengan Dal. dal. Ini idhar safawi Ustazah. Iya. Dide. Dide. Dide ini ada kolkola sugro, dalnya dibaca Ya. ringan. Kemudian kumba mim sukun bertemu dengan ba, ini idhar safawi. Bi ya. Idhar safa kumbi mim sukun bertemu dengan bi, huruf ba. Huruf ba. Bertemu dengan huruf ba, ini idhar safawi. Kenapa idhar? Hukum mim Maaf, sukun. ikhfa safawi Ustazah. Ikhfa safawi. Ya, ya. Tingkatan Ikhfa guna. safawi, ya. Tingkatan guna Ikhfa berdasarkan safawi waktu. dibaca dengung samar. Ya, mim samar. Mim kamilah termasuk dengungnya dengung kamilah. Sempurna. Mim samar. Kamilah, sahih. Kumbi. Ya, Ustazah. Ya. Kemudian amwa. Wanya matobi'i. Kemudian mim sukun ketemu waw. Mim sukun ketemu waw, ini idhar safawi. Kemudian liwa ini ada idgham biguna. Ya. Dimasuk tidak ditekan, jadi jangan dinaber, tersembunyi masuk idgham. Idgham masuknya itu Ya, sembunyi-sembunyi. Nggak boleh sembunyi. Ya, nggak boleh jelas-jelas. Harus sembunyi-sembunyi. Wabani. Ni. Baik. Walium wabani. Ninya. Wakof di sini diwakofkan, sebelumnya ada mat, yaitu ya sukun. Kalau mau wakof di sini berarti mat arid. Mat arid li sukun. Iya. Wa yaj'al. Wa yaj'al ini ada kolkola sugro untuk jimnya. Dibaca dibaca sugro, dibaca ringan. Ya. Kemudian alakum ini ada idgham, lamnya mutamasilen karena maaf mutajanisen Ustazah. Mutamasilen ya. Mutamatsilain yang sama. Mislain. Ya, sama lam sama dengan lam. Iya, Ustazah, lam sukun sama lam. Kan sama huruf, sama makhraj, sama hurufnya, sifat. Iya. Sama hurufnya idgham dan mutamatsilain. Matsilain. Ya. Kumja. Kumja ini idhar safawi. Ya. Kemudian janna. Janna ini ada gunah musajjadah. Kemudian dibaca matobi'i karena ada alif berdiri, alif zobir. Jannatin. Wa ini ada idgham bi gunah lagi. Ya, sahih. Dibaca sembunyi dan tidak ditekan.
Masuk, Ya, dibaca masuk ke huruf waw. dibaca masuk ke huruf waw. Ya, idgham masuk ke. Ya. Kemudian ada lagi ya ja'alakum, ini tadi sama idgham mutajanis Mutamatsilain. mutamatsilain ya. Kemudian ini idhar safawi. Kemudian ini ikfa. Nun sukun ketemu ha? Non sukun ini maaf. Non anharo. Non sukunnya idhar halki, maaf saja. Iya. Non sukun Idhar. ketemu dengan huruf halki. Idhar halki Ustazah. Ya. Terus. Anharo hanya matobi'i. Ronya mat iwat dibaca 2 harokat, dibaca fathah 2 harokat. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sahih, Masya Allah. Syukran lagi Bunda Heni. Barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Baik, tafadhol ba'da Bunda Heni. Saya Ustazah. Iya, Ukhti Hela. Tafadhol dibaca ayat ke-13. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Masya Allah. Fathah, jangan naik ke atas. Turunkan. Malakum la tarju. Malakum jangan naik ya, jangan suaranya lurus ke depan, lempar ke depan. Malakum la tarjuna. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Iya, huruf qaf aja yang naik ke atas. Wa qara sama ro. Kalau yang lainnya lempar ke depan ke bawah, jangan naik ke atas. Malakum la tarjuna. Coba sekali lagi. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Masya Allah, seperti yang la, lillahi, seperti itu. Jangan disentak. Malakum. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Masya Allah, Masya Allah. Ahsanti. Seperti itu berasa? Ya Ustazah. Jadi jangan dihentak, jangan dinaikkan. Suaranya jangan naik ke atas. Apalagi masuk ke dalam. Ya. Jadi lempar keluar, tetapi enggak menghentak, lalu enggak naik, karena mak kan hurufnya huruf tipis keluar ya, di bawah. Nah, Masya Allah. Yang terakhir jauh lebih ahsan. Berasa ya? Iya Ustazah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Ma itu gunah musaddadah. Ikatan gunahnya guna akmal paling sempurna. Ya. Manya apa? Tobi'i. Lakum la mim sukun bertemu la itu ihda safawi. Iya. La mat tobi'i. Sahih. Roknya tafhim sebelumnya harokat fathah. Ju mat tobi'i. Juna lillahi itu lafaz jalalah tarki ya. Ya, karena sebelumnya kasroh ya. Lillahi. Lanya? Lanya itu Ustazah. Matobi'i. Lanya dibaca 2 harokat. Oh iya Ustazah.
Waqo. Waqo mad tabi'i. Ya. Terus? Ro-nya mad iwad. Mad iwad. Ya. Disempurnakan ro sukun sebelumnya fathah. Ro punya sifat rokhawah. Ya, tadi seperti yang sudah Anda jelaskan, kalau huruf yang punya sifat rokhawah lalu dia sukun, setelahnya huruf berharokat, maka dia temponya lebih panjang. Tar, ya. La tarjuna. Jadi jangan buru-buru, jangan la tarjuna, ya. Bisa difahami? Ya, Ustazah. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Wa iyyaki ahsana jaza. Thayyib, masih ada yang belum baca? Saya belum, Ustazah. Ya. Oh iya, Bunda Siti. Bunda Siti, tafadhol dibaca ayat ke-14. Ya. Ta'awudz dulu ya, Ustazah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Au syai jangan masuk ke hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti dilatih. Au itu lidah, lisan jangan nempel ke langit-langit biar dia suaranya nggak mengalir ke hidung, ya. Au gitu. Insyaallah nanti dilatih, ya. Silakan. Wa qad khalaqakum atwara. Masya Allah. Jangan memutus suara qalqalah dengan huruf setelahnya. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum atwara. Ahsanti, Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu ya pada qalqalahnya ya. Qalqalah itu dia lebih cepat dari satu harokat. Jadi setengah harokat. Wa qad karena dia pantulan. Wa qad khalaqakum atwara. Atwara gitu. Jadi dia cepat, lebih cepat. Enggak sampai setengah, enggak sampai satu harokat. Ya, Bunda, sekali lagi. Wa qad khalaqakum atwara. Masya Allah, ahsanti. Masya Allah, Alhamdulillah. Tafadhol, dijelaskan hukum tajwidnya. Wa qad ini qalqalah sugro. Ho ini dialirkan Ustaz. Ho enggak dialirkan. Ho itu. Kum'a. Itu izhar. Apa? Izhar apa? Izhar halqi ada dengan a ya, ketemu a. Hukum mim. Idhar syafawi. Idhar syafawi. Kalau huruf kumim tambahkan syafawi ya. Idhar syafawi. Iya. Atau ini qalqalah sugro juga. Sahih. Wa tabi'i. Ro. Mat iwad. Masya Allah. Syukran lagi Bunda Siti Mardiati. Barakallahu fiik. Amin. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyak. Ahsana jaza. Masih ada yang belum tadrib? Khalas Kayaknya. Nomor 10 saya terakhir. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'a. Jazakunallahu khairan katsir untuk waktunya. Semoga Allah ridha dengan kita, dengan majelis kita hari ini. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Afwan, mohon maaf ya. Umahat, akhwati, jika di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu, itu kesalahan anak, kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair saja. Wa iyyakum ahsana jaza. Untuk ilmu ya.